Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mas. Gitu. Ya silahkan duduk. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah Mbak sehat. Gimana nih? Mas Anam bisa duduk dengan nyaman dulu. Kira-kira nyamannya seperti apa? Atau sudah? Nyaman, mau nyaman gimana? Nanti nek punya masalah tuh mau senyaman apapun tetap. Iya, Oke. saya buat senyaman mungkin. Oke, bisa tarik nafas dulu. Gak usah dikeluarkan. Ya, dikeluarkan yuk lagi. Sudah sedikit relax. Kalau boleh tahu, Mas Anam hari ini kesibukannya apa? Kerja sih Mbak. Kalau siang kan kerja, malam ya ikut kegiatan masyarakat apalagi Mbak bulan puasa. Raweh tadarus. Ini tadi saya bolos. Oh iya, ini lagi tadarus ya? Kenapa enggak tadarusan ini? Ya, saya pikir butuhlah waktu sehari 2 hari atau untuk merefresh cerita ke temen. Untuk kesibukannya selama bulan-bulan akhir ini apa aja? Saya awalnya nganggur kan, habis lulus kuliah nganggur, terus kerja jadi kuli, terus ya sampai sekarang masih mudi. Berarti selama masih apa ya, untuk belum mendapatkan pekerjaan yang apa ya diinginkan Mas Anam, masih bekerja kuli bangunan gitu? Iya, karena ya adanya pekerjaan baru jadi kuli, mau nggak mau. Kalau boleh tahu bekerjanya di mana? Saya kemarin sih di Jakarta, cuman karena puasa ini saya pikirnya daripada kan panas tuh, takutnya nggak puasa, terus pulang aja deh nyari di dekat-dekat sini. Terus Anda sekarang dapat di Bandung aja. Berarti sebenarnya masih, kalau nggak puasa mungkin masih di Jakarta ya? Kemungkinan masih di sana. Terus Mas Anam memilih untuk kembali lagi ke Bandungan karena ditakutkan nanti nggak puasa. Masya Allah. Kalau di sini kan sekali. kerjanya bareng temen, Iya. jadi kalau nggak puasa ya ada rasa pekewo. Kalau di sana kan kerjanya bareng orang-orang yang baru kenal, jadi udah biasa aja nggak puasa. Dan tadi disampaikan di sana juga panas. Panas banget. Jadi kayak apa ya, cukup berat ya di sana mungkin ya, apalagi masih kuliah gitu. Jelas kan ya, karena memang pergaulan di sana kan beda kan sama teman sendiri. Di sana bareng orang-orang yang nggak begitu kenal, jadi respect kita ke orang lain, begitu buat orang lain ke kita kurang. Jadi mau puasa atau nggak puasa, mau ibadah atau nggak ibadah, tidak terserah. Penting lu kerja, lu dapat uang gitu. Kalau dari yang temen dari sini ada nggak tuh yang ke Jakarta yang barengan sama Mas Anam? Ada sih, cuman dia masih di sana. Orang ketemu bro, tapi masih di sana. Saya kemarin waktu pamitan itu saya mau pulang, mau ikut pulang apa enggak? Karena dia katanya mau mepet lebaran aja, terus saya pulang dulu. Itu sih, tapi sebenarnya bukan itu yang mau saya curhatkan, mau saya Oke, apa nih yang lagi dikeluhkan atau yang ada keresahan apa nih dalam sana? berat ini, tapi nggak apa ya. Maksudnya sesama teman kita saling kenal kan, barangkali Mbak Sarah punya ya masukan, solusi, barangkali jadi bisa merubah saya jadi lebih baik dan datang. Nah, itu kan ya baru lulus, ya tahun ini lulus, tapi
melamar kesana kesini belum ada panggilan. Sebenarnya udah ada panggilan kemarin waktu saya mau berangkat ke Jakarta itu ada panggilan jadi guru tapi di Kalimantan Tengah. Wow. Ya itu satu hal yang saya pertimbangkan, jarak kan jauh. Iya. Saya harus jauh dari keluarga, apalagi lingkungan sana yang sama sekali belum saya kenal. Saya tipenya sebenarnya bisa beradaptasi dengan cepat, cuman kalau beda pulau saya pikir udah beda banget kan. Iya. Lingkungannya kan masih se-Jawa, paling enggak kesana kemari ketemunya orang Jawa, oh ya sekitaran segitulah. Tapi kalau udah beda pulau itu takutnya saya nggak bisa mengikuti beradaptasi di sana nanti jadi. Kalau boleh tahu, Mas Anam sudah mendaftar di mana saja? Beberapa tempat yang sudah saya apply lamaran kerja itu di PT KAI pertama itu sampai sekarang nggak ada jawaban. Kemudian ada di Pertamina. Saya lihat lowongan itu di internet, tapi sama aja saya kirim lamaran juga belum ada panggilan. Kemudian saya daftar di STC ASN itu, Oh iya. tapi belum ada juga. Maksudnya belum ada tindak lanjut juga. Udah berusaha. Iya. Makanya ya rasanya gimana ya, saya kuliah harapannya kan besok lulus dapat pekerjaan yang lebih baik. Saya tidak memandang rendah sebuah pekerjaan, cuman kan kalau bisa yang sesuai saya inginkan kan lebih menikmati dalam bekerja. Ya belum ketemu. Kalau dari Mas Anam sendiri kayak sebenarnya keinginan bekerjanya dalam bidang seperti apa? Kalau jurusan saya itu kan memang jurusan pendidikan ya. Jadi harusnya jadi guru. Tapi saya pernah mencoba jadi guru waktu PPL itu nggak nyaman. Jadi guru itu banyak tuntutannya dan nggak sabar, jadi kemungkinan besar kalau mengajar saya nggak bisa. Kalau yang benar-benar saya pengen itu bekerja itu jadi apa ya, lebih ke public relation, jadi ya nanti di bagian front officer atau apalah, tapi yang berkaitan dengan kegiatan berkomunikasi dengan masyarakat atau klien. Kalau yang di dekat-dekat sini itu yang sesuai keinginan Mas Anam belum ada. Kemarin saya dikasih tahu katanya ada lowongan pekerjaan di pemerintah kabupaten, cuman tak timbang-timbang lagi, saya kan minim pengalaman kan, jadi nek mau apply ya tetap mau saya coba, cuman belum saya coba. Kayaknya mau coba ke sana. Ya moga-moga aja dengan keadaannya saya seperti ini tanpa pengalaman yang mumpuni, pengalaman yang sesuai dengan itu bisa lah. Tapi ya nggak berharap banyak. Tapi kalau selama saya kenal dengan Mas Anam ya, jujur itu menurut apa ya? Kalau dari yang saya lihat, Mas Anam ini cukup apa ya? Sepak terjang di masyarakat cukup bagus, dan secara komunikasi pun kalau saya selama kenal dengan Mas Anam baik. Soalnya apa ya? Dapat menunjang ketika Mas Anam mendaftar pekerjaan itu. Iya, itu kan penilaian dari orang-orang terdekat saya. Cuman kan yang mau saya masuki itu kan nggak kenal saya, jadi kan perlu improvement dari saya, gimana meyakinkan mereka saya bisa. Itu yang saya rasa sulit. Bahkan ya udah seperti saya ceritakan tadi, beberapa yang sudah saya kirimi lamaran pekerjaan juga belum ada jawaban. Itu kan mungkin karena ya faktor itu, mereka nggak kenal saya. Sebenarnya kalau saya pribadi percaya diri sih, maksudnya dengan kemampuan saya pasti bisa. Cuman iya kayak gitu kan juga banyak tuh yang ingin bekerja di sana, jadi kan peluangnya kecil.
Nah kalau dari pengalaman Mas Anam sendiri ketika kuliah kah atau SMA, entah dari organisasi, magang atau apa KKL gitu? Kebanyakan kan ketika praktik di kampus saya kan ke pendidikan. Oh iya. Pendidikan seperti saya sampaikan tadi, saya kalau mengajar kayaknya nggak bisa memang. Sabar itu setipis tisu. Dibagi dua ya. Kayaknya nggak bisa kalau harus bersabar-sabar mengajar pada anak-anak, apalagi kalau saya kan tarafnya di SMP atau SMA. Jadi itu kan anak lagi proses penemuan jati diri kan. Iya. Jadi nggak sabar aja ya, rasanya nggak sabar. Kadang ada itu apa kalau di prodinya Mas Anam sendiri itu ada biasanya kan ada kayak apa ya, misal di pendidikan nih kayak di prodi saya kan ada memang di apa ya, di prodinya pendidikan tapi bisa dua pilihan, kebencanaan sama di industri atau perusahaan. Nah kalau di Mas Anam sendiri ada nggak? Kalau saya sih ada, tapi ke bidang jurnalistik. Bidang jurnalistik dulu ada mata kuliah teori dan praktik. Praktik pernah saya waktu itu magang di sebuah stasiun radio. Ya itu asik juga karena kita kan belajar jadi penyiar, kemudian belajar nyusun materi-materi selama kita siaran, itu asik. Cuman kayak gitu juga yang namanya pekerjaan kan kalau bisa kan yang berprospek gitu kan. Ya selain kita sukai, ya hasilnya juga cukup untuk kebutuhan kita. Dan waktu saya magang itu kan sedikit banyak saya ngobrol sama pemilik stasiun radio, namanya bekerja di stasiun radio, apalagi di era sekarang ini kan radio udah banyak ditinggalkan. Jadi kalau untuk mengejar untuk kebutuhan itu udah nggak semudah dulu. Kalau dulu kan waktu zaman masih tahun 2000-an awal itu kan memang radio lagi tenar-tenarnya. Sekarang kan udah nggak begitu. Tapi mungkin kalau di stasiun televisi lebih baik karena memang masih sampai sekarang kan dipakai. Tapi belum pernah saya coba. Kalau kayak di apa medsos itu pernah nggak? Oh, jadi admin atau admin akun gitu ya? Entah apa buat, kan sekarang banyak sekali ya di TikTok, YouTube, Instagram itu buat konten-konten jadi kreator. Nah, konten kreator. Pernah kepikiran. Saya waktu itu ngajak karena saya kan suka banget mancing. Nah itu pernah kepikiran mau bikin konten yang memancing. Kemudian setiap kegiatan memancing atau yang berkaitan dengan kegiatan pemancingan itu mau tak bikinin, cuman pikir-pikir saya itu terlalu nggak begitu mahir menggunakan alat kayak gitu. Jadi ya, tapi ya mungkin bisa saya coba gitu. Malah baru kepikiran itu. Ya coba bisa. Kayak juga apa ya, untuk zaman sekarang juga kayaknya mudah sekali ya untuk viral gitu. Nggak tahu juga sih ya, maksudnya tuh bumbunya biar viral apa tuh nggak tahu. Cuman kalau saya lihat dari channel-channel yang saya ikuti itu ya memang ya seperti saya kalau mancing kan saya subscribe beberapa channel mancing kan. Terus kalau saya mancing ya kayak gitu, itu tinggal di videoin aja, kasih pembukaan, terus kegiatan mancing, terus penutup hasilnya kayak gini gitu. Kayaknya kok enak banget. Cuman saya lihat itu mungkin udah lama ya akunnya dia, channelnya udah lama, subscribernya udah banyak. Jadi nah sebenarnya yang perlu diberikan itu apa, dari yang disampaikan Mas Anam kayak apa ya, butuh proses juga kan. Dari tadi kalau konten kreator itu kan harus dari awal banget, dan di awal itu masih nggak banyak apa ya, belum banyak subscribernya, harus mencari subscriber. Nah dari subscriber itu bisa jadi viewernya banyak gitu. Tapi nggak mudah loh Mbak kayak gitu.
Soalnya saya punya temen ya dibilang youtuber ya youtuber tapi nggak rajin upload. Orang Bandung dia itu loh spesialis musik gitu, jadi kalau dia cover lagu atau nanti ngajarin tutorial gitar itu dia upload itu. Tapi kata dia itu untuk mengembangkan sebuah channel itu nggak mudah. Harus tahu algoritma YouTube, harus tahu ini itu yang kalau dijelaskan ke saya itu saya malah sih nggak mudeng gitu. Iya, mungkin memang kita apa ya, belum mempelajari lebih dalam gitu ya. Memang butuh proses. Nah, kalau rencana dari Mas Anam sendiri untuk apa ya? Ini kan lagi istilahnya cuti ya, atau gimana nih? Cuti apa? Cuti kerja? Ya sambil nunggu, sambil usaha, sambil kerja apa adanya. Oh gitu. Berarti dan adanya jadi kuli bangunan ya jadi kuli bangunan dulu. Nggak tahu kan kalau besok ada panggilan atau ada lamaran pekerjaan lain yang bisa saya masuki ya saya coba. Kemarin sih buka dus itu WA saya, Mas jenengan tak jadikan sekretaris TPK. Terus saya tanya lah, terus jobdesknya apa aja Bu? Nanti ada bimtek. Oh ya sudah, tidak apa-apa Bu, maksudnya sembari saya belajar, sembari saya menunggu sambil nyari-nyari yang lain juga kan apa salahnya. nah kalau di apa masuk di apa sih namanya itu kantor kepala desanya Itu apa ya, yang namanya pemerintahan tuh kurang suka saya itu, karena itu kan uangnya masyarakat. Jadi kalau kerja di sana tuh itu kan penuh tanggung jawab besar, apalagi itu menyangkut kemaslahatan masyarakat. Takutnya saya tergiur, ya semoga enggak tergiur, tapi saya juga enggak minat buat masuk ke sana. Enggak. Kalau jadi sekretaris TPK ini kan lebih ke penyusunan RAP apa rencana pembangunan gitu kan, saya ke situ. Jadi nggak langsung bersinggungan dengan orang-orang di kelurahan dan nggak langsung bersinggungan dengan program-program pemerintahan desa. Nah terus kalau misalkan Mas Anam udah ambil yang sekretaris itu, nah gimana dengan kerjaan yang sampingan yang lain? Kalau jadi sekretaris apa TPK ini kan pekerjaannya maksudnya nggak melulu harus ke kelurahan atau harus kemana, bisa saya kerjakan di rumah. Jadi kalau siang nanti kerja apa jadi kuli bangunan, nanti malamnya saya kerjakan. Kalau aku maksudnya nanti kalau udah kerja kan bisa saya komunikasikan dengan kades, kemudian dengan pihak-pihak yang berkaitan. Ini RAP-nya sudah sesuai, proposalnya sudah sesuai atau belum, bisa. Hanya nggak harus tatap muka bekerja itu kan enggak. Oh gitu. Jadi terkait bimtek pun bisa izin ya? Kalau bimtek bisa, kalau di kuli bangunan kan bebas. Jadi kerja harian kayak gitu Mbak. Jadi jenengan mau masuk silahkan, nggak masuk ya nggak apa-apa. Kalau masuk dapat uang, kalau enggak ya enggak gitu. Oh iya, gajinya per hari ya, bukan ya. per bulan. Berarti masih bisa apa ya, mengatur waktunya ya. Kalau tadi apa rencana kedepannya? Ya itu ya harapan ya, semua orang punya harapan. Kalau bisa ya ijazah saya itu terpakai lah, karena untuk bisa sampai ke tahap lulus itu kan perjuangannya Mbak Sarah sekarang juga sedang dalam proses itu. Saya pikir ya paham lah, nek bisa ya hasilnya ya bisa kita gunakan, ijazahnya itu bisa kita gunakan. Harapannya gitu ya, bisa bekerja di tempat yang lebih baik dengan hasil yang baik pula, berkah alam. Kalau apa pernah nyoba yang apa itu PPD?
tapi nggak minat jadi guru kan. Nggak minat. PPG saya ditawarin sebenarnya waktu habis yudisium itu kan langsung ada penawaran siapa yang mau ikut PPG bisa langsung. Kalau di UNY masih lulusan UNY kampus saya itu mau daftar PPG dipermudah karena kan lulusan sana. Oh iya. Tapi saya aja males jadi guru ngapain ikut PPG gitu. Kalau apa namanya sertifikat mengajar itu dari kampus sudah dapat, cuman kan untuk mendaftarkan diri sebagai guru kan tetap harus ikut PPG. Jadi apa namanya sertifikat tadi nggak kepake, tetap harus PPG. Itu membayar lagi atau enggak kalau bayar selama 1 semester 2 semester itu 2 semester kuliah lagi nanti sampai praktek jadi guru gitu. Saya bayangin aja ya ampun ketemu sama anak-anak. Saya soalnya pernah Mbak waktu PPL itu, iya saya kan mikirnya yang penting anak-anak manut sama saya, tak kandani manut gitu kan. Tapi anak-anak tuh pinter. Kalau zaman kita sekolah itu kan udah dikasih tahu kamu jangan kayak gitu kan manut. Nah kita zaman sekarang udah enggak ya, caranya ya itu tetap kasih jajan tapi manut gitu. Tapi itu malah bobrok. Tapi ya mungkin karena saya yang nggak bisa mengkondisikan anak-anak jadi mungkin butuh proses juga sebenarnya. mungkin Iya. itu tapi kan kesabaran tipis tisu Iya. Dibelah dua. Saya juga punya kak tingkat itu PPG di UNY juga. Nah itu tapi dia karena memang dari awal masuk di Unima pun beasiswa, jadi PPG-nya juga lanjut beasiswa. Dulu kayaknya lebih apa ya, lebih enak juga. Tapi kalau PPG itu penempatan ya? Penempatan praktiknya kan maksudnya iya. Nah dari kampus diberi arahan kemana. Tapi sebenarnya kalau nyari sendiri juga boleh. Misal nih saya ikut PPG, terus yang dekat dengan rumah saya itu SMP atau SMA, nah itu bisa kita mengajukan. Jadi kita minta izin dari sekolahan terus diajukan ke kampus. Nanti dari kampus juga akan diberikan surat pengantar, nanti diberikan ke sekolahan bisa. Tapi kalau apa namanya mau dicarikan kampus juga bisa. Tapi kira-kira Mas Anam mau nyoba lagi nggak masuk ke dunia pendidikan lagi gitu? Ya sebenarnya tawaran jadi guru itu berapa kali udah saya terima, tapi minta apa namanya pertimbangkan kayaknya enggak benar karena saya bukan tipe orang yang sabar itu enggak. Kalau nggak sabar kan sabar, mendengarkan saya curhat aja sabar gitu loh. Jadi kalau nggak sabar mungkin bisa nek saya enggak bisa. Itu sih. Masih ada hal yang ingin disampaikan? Ya sedikit banyak udah ada pun, tapi ya mohon bantuannya ya Pak. Mungkin kalau dapat kabar ada info lokal gitu. Tapi kalau yang apa ya sering saya dapat karena emang dunia saya juga sama ya sebenarnya pendidikan. Jadi yang ada banyak itu loker guru apa di sini guru gitu. Jarang sekali dapat info itu yang selain pendidikan itu kecuali kalau kita mencari sendiri. Nah kalau biasanya di grup itu biasanya grup organisasi ya banyak banget yang share membutuhkan guru ini. Nah itu lagi banyak banget karena mungkin apa ya banyak yang keterima P3K. Nah jadi kan dari yang swasta harus ke negeri. Nah yang swasta yang kekurangan guru. Nah biasanya banyak banget itu share-sharannya di grup kelasnya juga banyak banget yang butuh guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu banyak. Cuman kenapa harus guru gitu yang lain. Aduh saya juga saya kenapa dulu ngambilnya pendidikan gitu. Nah itu kenapa? Ya keterimanya di situ. Ikut senam PTN dulu tuh keterimanya di pendidikan bahasa sastra Indonesia.
kemudian daftar lagi SPAN PTKN. Kalau dari madrasah kan ada kan Iya, span yang ke UIN ya itu. ya di UIN atau IAIN. Iya. Itu keterima di jurusan komunikasi, ilmu komunikasi. Waktu itu saya pertimbangkan masuknya ke UNY, tapi saya agak mikir nanti apakah saya bisa jadi guru gitu. Ternyata udah lulus saya nggak bisa jadi guru karena nggak sabar. Nah yang dari span itu kenapa nggak diambil? Ya itu kan nggak bisa ngambil dua kan. Nah, waktu itu saya mempertimbangkan lebih milih ke UNY. Oh, berarti dari Mas Anan ini melihat dari kampus ya dulu ya, bukan kampus. dari jurusannya. Tapi dulu itu sih maksudnya saya memutuskan masuk ke UNY juga bukan tanpa alasan. Waktu itu kan saya juga tanya-tanya tuh sama guru sama teman, ini kira-kira saya ngambil yang mana ya. Terus kebanyakan dari mereka mending kamu ngambil di UNY aja. Itu yang pertama kan kampusnya jelas lebih grade-nya kan lebih gede daripada beberapa kampus yang lain. Terus ya udah saya pertimbangkan masuk sana, masuk jalanin aja. Kalau yang SN itu milih berapa? Kan saya milih 3. Pertama ilmu pendidikan bahasa Inggris di UGM. Di UGM mana di mana sih? Ya pokoknya kampusnya itu saya milih 3 di UGM, UNY sama UIN Sunan Kalijaga. Yang kalau di yang UIN Sunan Kalijaga saya milihnya itu sastra Arab kayaknya. Berarti ini milihnya 3 bahasa ya? Iya. Inggris, Indonesia sama Arab. Masya Allah. Tapi yang keterimanya di UNY. Soalnya dulu kan saya punya banyak sertifikat lomba itu kan, lomba pidato, lomba baca puisi, cipta puisi. Keterimanya ya sesuai sertifikat saya. Nah itu sebenarnya dari SMA pun udah aktif kan Mas Anan, dari yang piagam-piagam gitu. Iya, dulu kan. Kalau sekarang kan lebih banyak malesnya. Kalau sekarang kan yang penting bekerja, punya penghasilan. Kalau prestasi udah tak habis-habisin dulu. Kalau dari Mas Anan tadi menyampaikan banyak buat pidato, puisi dan lain sebagainya. Pernah kepikiran membuat lagi terus dibukukan nggak, atau membuat cerpen gitu? Waktu dulu masih kuliah saya sempat bikin novel. Tapi saya yang baca sendiri aja malah ini kok kayaknya nggak bakal orang suka kalau membaca, jadi nggak tak terusin. Terus berhenti aja sampai situ, nggak ada terusin. Kalau enggak itu apa? Saya pernah melihat di YouTube gitu loh, kayak cerita horor atau podcast horor. Nah iya itu kayaknya asik gitu. Kita kan cuma cerita gitu. Iya, kan bisa cerita, bisa apa ya, fiktif, bisa. Kalau di YouTube itu kalau fiktif nggak laku Mbak. Iya sih. Harus ada embed-embed real true story gitu. Baru baik, baru laku. Kayaknya nggak laku. Pernah ada kepikiran seperti itu nggak? Mencoba. Berarti jadi YouTuber dong. Tapi ya semoga makin ke depan kan pola pikir saya berkembang, nggak hanya gini-gini aja. Makanya saya berharap teman-teman saya, keluarga saya, ayolah dukung. Ada salahnya saya, ada kurangnya saya, diberitahu, dimotivasi, kasih masukan, saran, ya saya juga bisa berkembang. Karena saya pun kalau selaginya mau saya kasih saran, saya pasti kasih saran ke teman, entah itu demi kebaikan bersama. Orang itu kan saling support, saling membantu. Harapannya kalau saya membantu orang, saya pun saya dibantu. Nah kalau dari keluarga sendiri bagaimana, apa ya, menanggapi atau apa ya, dengan setelah Mas Anam lulus terus mencari pekerjaan ya belum apa ya, menemukan yang sesuai gitu, dari keluarga bagaimana? Kalau keluarga saya nggak menuntut Mbak. Ya beberapa saudara saya
nggak menuntut, cuman nek bisa itu kan sebuah arahan yang baik kan. Mereka mengatakan saya, kamu udah punya ijazah, disyukuri yang pertama. Yang kedua ya ayolah coba ikhtiar, carilah pekerjaan yang lebih baik daripada yang sekarang saya jalani. Karena kakak-kakak saya kan kerjanya juga sama kan seperti saya sekarang kan. Mungkin mbak saya merasa iya pekerjaan itu bagus, cuman cari yang lebih baik kan ada. Saya punya kesempatan yang lebih daripada kakak-kakak saya, jadi pergunakan itu. Tapi waktu itu saya dapat namanya undangan interview kerja di Kalimantan Tengah, itu yang pertama kali tak kasih tahu tuh mbak saya. Mbak gimana ini? Jangan jauh gitu. Karena tuh kalau mau cari pekerjaan yang katakanlah rada enak itu, kalau di dekat-dekat sini susah. Kita harus mau melanglang buana ke sana. Tapi kalau mbak saya udah maksudnya memberi masukan nggak usah karena jauh itu kan, saya pertimbangkan lagi benar gitu jauh dan keluarga saya manut orang mantan. Nah, kalau yang di Kalimantan itu udah apa bisa ASN atau masih belum? Masih cuman kan di sana yayasan. Apa tuh namanya lupa, masih saya simpen undangannya itu dari PT apa ya ini loh, PT Best Argo Internasional. Itu tuh kayak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah di sana kan ada, maksudnya ada yayasan, ada sekolahnya gitu kan, jadi saya nanti mengajar di sana. Tapi terkait apa ya, tunjangan atau fasilitas dari sana sudah tahu? Belum kan, belum sampai tahap itu, baru dapat undangan aja terus nggak saya maksudnya tuh saya nggak datang. Tidak ditindaklanjuti gitu. Sebenarnya cukup Mas Anam atau masih ada lagi? Cukup deh, besok kalau ada masalah lagi saya cerita lagi. Ya. Oke, kalau dari tadi apa ya, penyampaian Mas Anam itu masih apa ya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan Mas Anam, juga sesuai dengan ijazah yang sudah Mas Anam tempuh gitu ya. Nah tapi karena apa ya, sebenarnya di prodi pendidikan tapi nggak mau jadi guru. Nah itu masih keresahannya masih di situ ya. Kalau mbak saya itu sebenarnya mbak, ya udah kamu jadi guru aja, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya memang kalau apa ya, nggak dari hati itu ya juga menjalaninya nanti susah. Iya. Begitu Mas Anam. Sebenarnya terima kasih sudah datang kemari. Saya yang makasih sudah diizinkan bercerita, makasih sudah diberikan masukan. Ya, saya harapannya teman-teman saya yang lain pun kayak Mbak Sarah gitu kan. Karena dalam berproses manusia itu kan butuh semangat, butuh motivasi, dan salah satu bentuk motivasi kan seperti yang dikasih Mbak Sarah. Jadi lebih baik gitu. Saya punya pandangan lain, harusnya gini nih, gini. Ya mungkin saya akan coba. Mungkin cukup dulu karena memang sudah larut ya. Iya. Udah jam 9:30. Dan terima kasih sebelumnya. Nanti kalau misal ada hal lain yang ingin disampaikan atau diceritakan, nanti bisa hubungi saya kembali. Siap. Ya, saya terima kasih. Nanti kalau mau main dulu di sini boleh.